Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan membahas tentang metabolisme zinc. Sebelum memulai penjelasan pada slide, saya akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu Fenty Febriani, Yesin, Amanda Rizky Oktaviani, dan saya sendiri Astria Riri Rusita. Baik, kita langsung ke materi pertama, pengertian dari zinc. Materi pertama, pengertian dari zinc. 1. Secara kimiawi, zinc mempunyai keunikan tersendiri karena berfungsi pada sel-sel pengatur, katalitik, dan struktural yang penting pada berbagai sistem biologi. Kedua, zinc berperan pada lebih dari 300 enzim. 3. Zinc juga berperan pada metabolisme karbohidrat, lipid, protein, serta sintesis dan degradasi asam nukleat melalui peranannya pada enzim karbonik anhidrase, metabolisme CO2 dan HCO3, timidin kinase atau DNA dan RNA polimerase, sintesis asam nukleat dan protein. Keempat, zinc penting untuk berbagai fungsi termasuk pertumbuhan dan perkembangan, fungsi reproduksi, fungsi sensori dan kekebalan, antioksidan, serta stabilisasi membran. 5. Tubuh mengandung 1-2,5 gram zinc yang ditemukan di tulang, gigi, rambut, kulit, hati, otot, dan testis. 6. Di dalam tubuh tidak ada organ khusus yang menyimpan zinc, tetapi kadang-kadang zinc terdapat pada semua sel dan jaringan tubuh dalam konsentrasi tinggi. Adapun pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada kesempatan kali ini, 1. Proses absorpsi, 2. Proses transportasi, 3. Proses ekskresi, dan yang terakhir, proses regulasi mineral di dalam tubuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai proses absorpsi. Absorpsi dan metabolisme zinc hampir menyerupai absorpsi dan metabolisme besi. Di sini, zinc diabsorpsi di sepanjang usus halus dan hanya sebagian kecil saja yang diabsorpsi di lambung dan usus besar. Jejunum merupakan tempat absorpsi yang maksimal, sedangkan kolon tidak memiliki peranan penting. Absorpsi zinc diatur oleh metallothionein yang disintesis di dalam dinding saluran cerna. Zinc dari makanan diangkut oleh albumin dan transferin masuk ke dalam aliran darah menuju hati. Saluran cerna menerima zinc dari dua sumber, yaitu dari makanan dan dari cairan pencernaan yang berasal dari pankreas. Sirkulasi zinc di dalam tubuh dari pankreas ke saluran cerna dan kembali ke pankreas dinamakan sirkulasi enteropankreatik. Baik, selanjutnya sebelumnya di slide 4 tadi terdapat gambar proses absorpsi yang dimana terdapat aktivator atau faktor yang membantu proses absorpsi. Antara lain ada asam pikolinik yang disekresi di pankreas, lalu ada vitamin B6 yang membantu meningkatkan sekresi asam pikolinik dan sitrat serta asam amino. Lalu ada inhibitor atau yang menghambat proses absorpsi, yaitu ada asam fitat dan oksalat, ada tanin, serat, selenium, besi, dan kalsium. Lalu di slide yang sekarang juga ada faktor yang mempengaruhi penyerapan zinc, diantaranya adalah metionin, histidin, sitein, sitrat, pikolinat. Sedangkan yang menghambat penyerapan zinc diantaranya kadmium, koprum, fosfor, besi, serta oksalat. Zat ini akan mengikat zinc sehingga zinc tidak bisa diabsorpsi oleh saluran cerna. Oleh karena itu, kecukupan dan keseimbangan mineral ini perlu dipertimbangkan dalam penyusunan ransum. Di slide selanjutnya yaitu proses transportasi dan penyimpanan. Zinc diangkut oleh albumin dan transferin masuk ke aliran darah dan dibawa ke hati. Pada metabolisme tingkat seluler diduga ada 4 transporter zinc, yaitu zinc 1, zinc 2, zinc 3, dan zinc 4.
Zinc 1 diekspresikan di berbagai jaringan termasuk usus, ginjal, dan hati. Ekspresi zinc 1 di usus banyak dijumpai di permukaan basolateral dari villi duodenum dan jejunum. Zinc 2 terutama dijumpai di usus, ginjal, dan testis, sedangkan zinc 3 terbatas pada otak dan testis. Zinc 4 banyak terdapat pada kelenjar payudara dan kemungkinan berhubungan dengan sekresi seng dalam ASI. Di dalam tubuh tidak ada organ khusus yang menyimpan seng, tetapi kadang-kadang seng terdapat pada semua sel dan jaringan tubuh dalam konsentrasi tinggi. Kelebihan seng disimpan di dalam hati dalam bentuk metallothionein dan sisanya dibawa ke pankreas dan jaringan lain. Proses ekskresi seng. Seng dikeluarkan dari tubuh melalui tinja, urin, dan jaringan yang terlepas termasuk kulit, rambut, sel-sel mukosa, pertumbuhan kuku, menstruasi, dan ejakulasi. Jalur utama ekskresi seng adalah melalui tinja, lebih dari 90%. Jadi, hampir keseluruhan zinc dikeluarkan melalui tinja. Beberapa zinc dalam tinja berasal dari sekresi endogen. Sekitar 0,5-0,8 mg zinc dikeluarkan melalui urin setiap harinya. Kehilangan zinc melalui permukaan kulit, keringat, dan rambut hanya sekitar 1-5 mg per hari. Yang terakhir, proses regulasi. Yang pertama, zinc memiliki fungsi regulasi, di mana zinc finger protein meregulasi ekskresi gen dengan bertindak sebagai faktor transkripsi yang berkaitan dengan DNA. Yang kedua, mineral ini juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh, mempengaruhi pelepasan hormon serta transmisi impuls syaraf. Sekian materi hasil diskusi yang kami sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.